Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Humor Nabi tidak menyakiti perasaan orang lain. Pernahkah kamu mendengar seseorang bercanda hingga melampaui batas? Menyakiti perasaan orang lain, atau bahkan berbohong hanya demi tawa. Fenomena ini seringkali dianggap remeh. Padahal Islam memberikan perhatian besar terhadap etika dalam bercanda. Humor memang bisa mempererat hubungan. Tetapi jika tidak dikendalikan, ia dapat menjadi pintu bagi keretakan hubungan, hilangnya kehormatan, bahkan mematikan hati. Lalu, bagaimana sebenarnya Islam memandang humor? Tidak berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh humor yang ringan namun penuh hikmah. Beliau pernah berkata kepada seorang sahabat, "Wahai orang yang memiliki dua telinga." Hadis riwayat Abu Dawud. Contoh lainnya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seorang nenek tua, "Tidak ada orang tua yang masuk surga." Kemudian beliau membaca ayat, artinya, "Sungguh, kami menciptakan mereka bidadari secara langsung, dan kami jadikan mereka perawan-perawan." Quran Surat Al-Waqiah, 35-36. Beliau dengan bijak memberikan pemahaman bahwa di surga para penghuninya akan diciptakan kembali dalam keadaan muda dan sempurna. Candaan ini menghibur sekaligus menyampaikan kabar gembira dengan cara yang penuh hikmah. Namun demikian, Islam melarang humor yang berlebihan atau dilakukan terus-menerus. Imam Al-Ghazali berkata, artinya, ketahuilah bahwa yang dilarang adalah berlebihan dalam humor atau melakukannya terus-menerus. Humor memang mubah, tetapi jika terus-menerus, itu tercela. Sedangkan berlebihan dapat menyebabkan banyak tertawa, yang akhirnya mematikan hati, menimbulkan permusuhan, dan menghilangkan wibawa serta kehormatan. Humor yang terhindar dari hal-hal ini tidaklah tercela. Ihya Ulumuddin, Beirut, Darul Marifah, Juz 3, halaman 127. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin sering menjumpai orang yang menjadikan humor sebagai kebiasaan tanpa kendali. Melalui penjelasan Al-Ghazali kita bisa memahami, terlalu banyak bercanda dan tertawa bisa mematikan hati, membuat orang kehilangan kepekaan terhadap dosa, dan bahkan mengurangi rasa hormat orang lain terhadap dirinya. Tidak menyakiti orang lain. Islam sangat melarang humor yang melukai perasaan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menzalimi, menghinakan, atau meremehkannya. Hadis riwayat Muslim. Refleksi dari sabda ini bisa kita lihat dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu menjaga kata-katanya agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Bahkan dalam momen bercanda sekalipun, beliau memastikan tidak ada hati yang terluka. Allah juga berfirman, artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi mereka lebih baik daripada mereka. Quran Surat Al-Hujurat, 11. Ayat ini mengingatkan kita bahwa merendahkan atau mengejek orang lain adalah perbuatan yang dilarang keras. Ibnu Katsir menafsirkan ayat, artinya, yang dimaksud adalah merendahkan, memperkecil, dan mengejek mereka. Hal ini diharamkan dan termasuk sifat-sifat orang munafik. Tafsirul Quranil Azhim, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1419 Hijriah, Juz 3, halaman 351. Dalam kehidupan modern, mungkin kita melihat humor yang menjadikan kelemahan fisik, kekurangan, atau kesalahan seseorang sebagai bahan olokan. Islam, melalui ayat tersebut, jelas melarang candaan semacam ini karena merusak kehormatan dan menyakiti hati. Humor yang sesuai syariat dapat menjadi sarana menyegarkan hati dan mempererat hubungan sosial. Namun, humor harus terjaga dari berlebihan, kebohongan, atau melukai perasaan orang lain. Dengan meneladani humor Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat menjadikan candaan sebagai sarana kebaikan dan dakwah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.